A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, pada kesempatan wasiat bitaqwa pada saat ini, marilah kita menukik, mempermasalahkan masalah pribadi. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada anak sebagai pokok kalimat yang berasal dari anta pada Iqra bismi rabbika. Jadi di sini bahwa aku dengan menyatakan Bismillahirrahmanirrahim sudah anti ajaran asnam, sudah tidak mau lagi arbaban min dunillah, para pembimbing selain Allah, sudah tidak mau lagi alihatan min dunillah, berbagai yang diabdi selain Allah, sudah tidak mau lagi terpengaruh oleh syuraka, orang-orang yang ikut serta membuat kebijakan selain kebijakan Allah. Kemudian kalau di dalam doa iftitah yang sudah kita kemukakan, inni wajjahtu wajhiya, ini itu sesungguhnya aku. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, mewajahkan wajah kehidupanku menurut ajaran atau menurut kebijakan Allah yang telah menciptakan semesta angkasa dan bumi ini. Jadi aku pribadi. Kemudian kalau di sana ada diucapkan la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Umirtu itu kata kerja pasif dari amara yang berarti memerintah. Kalau amartu aku telah memerintah, kalau umirtu aku telah diperintah. Diperintah apa? Bidzalika. Dalika apa? La syarika lahu. Kemana lahunya? Lillah. Bahwa la syarika lillah ini tidak ada partner bagi Allah sebagai komandan yang memberi komando Al-Quran, komando positif, amar ma'ruf, komando negatif, an-nahyu anil munkar. Nah, jadi di sini pribadi.
Selanjutnya kalau kita baca dalam at-tahiyat, Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman katsiran kabiran. Kalau itu diucapkan oleh Nabi Muhammad, berarti beliau secara manusia dilihat dari sudut basarun mislukum sangat menyadari kekurangan. Yaitu kita bukan menyatakan inna Muhammadan dzalama nafsahu. Kita menyatakan ini dzolamtu nafsi, berarti diriku. Kalau itu diucapkan oleh Nabi Muhammad, ya anaknya berarti Nabi Muhammad. Jadi disinilah sesuatu hal yang sangat unik dilihat dari kebijakan ajaran Allah menurut Rasulnya, bahwa hidup dengan ajaran Allah itu pribadi itu nomor satu. Pribadi itu didahulukan. Pribadi itu senantiasa dikoreksi. Pribadi itu senantiasa menyatakan kurang. Pribadi itu senantiasa menyatakan banyak salah. Kalau orang punya kedudukan di masyarakat sebagai kepala keluarga, berarti di keluarga ya, itu juga masyarakat. Dia punya kebiasaan pemarah. Nah, orang-orang yang berhubungan dengan dia jadi susah. Mau usul takut dimarahi. Mau nanya takut dimarahi. Mau memperingatkan bahwa dia keliru juga takut dimarahi. Ini bikin susah. Tetapi kalau kepala keluarga itu seperti halnya ilmu Allah, dia menyatakan bismillah, dia menyatakan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, dia menyatakan la syarikalahu wa bidzalika umirtu. Walaupun dia punya sifat-sifat negatif seperti tadi, ya kalaupun tidak hilang sama sekali, minimal berkurang di setiap saat. Bukan malah makin nambah, bukan malah makin sombong. Hari ini sombong, besok lebih sombong, lusa lebih lagi sombongnya. Nah, ini yang akan jadi bikin susah. Dia bukan kepala keluarga, dia wakil kepala keluarga, dia ibu rumah tangga. Ya sama saja. Kalau dia punya sifat itu, punya sifat ini, bisa jadi membingungkan suaminya, membingungkan anak-anaknya, membingungkan tetangga. Kalau dia sebagai anak bisa membingungkan orang tua. Baru misalkan ditegur sedikit saja, sudah terus nggak nampak lagi batang hidungnya. Bukan mikir. Ini yang akan jadi susah. Itu tingkat keluarga. Bayangkan kalau tingkat masyarakat. Satu masyarakat yang pribadinya tidak pernah ngurus diri. Hubungannya dengan pencipta. Yang mimpin akan susah.
harus ngikut kehendak masing-masing kepala. Gimana itu caranya? Tapi kalau masing-masing sudah menyatakan dolam tu nafsi zulman kasiran kabiran, berarti dia sendiri sudah menyatakan mau dikoreksi, tidak apa-apa disalahkan, berarti awal dari perbaikan. Kalau Nabi Adam alaihissalam setelah fa'ajallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi, setan menggelincirkan mereka berdua. Selanjutnya setan mengeluarkan mereka berdua mimma, dari kondisi kehidupan, karena yang mereka berdua fihi telah ada di dalamnya. Dulu saling kasih sayang, begitu setan azalla, begitu setan menggelincirkan, jatuh ke dalam nar, hilang lagi kasih sayang. Kalau dulu biasa hormat, hilang hormatnya. Kalau biasanya sabar, hilang sabarnya. Itu akhrajahuma mimma kana fihi. Bisa kita bayangkan, susah. Jadi seandainya di luar ajaran Allah menurut sunnah Rasul itu dikatakan inna hadzalah wal fawzul azim limisli hadza falyamalil amilun, untuk sektor Syajaratul Zakum, jadi kita melihatnya masih untung bisa jalan, sebab masing-masing pribadi tidak pernah mengurus hubungan dia dengan pencipta. Disinilah maka dalam wasiat bertakwa pada saat ini untuk diri saya dan untuk hadirin sekalian, masalah pribadi harus ditingkatkan secara besar-besaran. Apa yang kita istilahkan duribat alaihimudillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas, telah ditimpakan kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali ada hablum minallah, ada hablum minannas, ada hubungan dengan Allah. Apa hubungan dengan Allah? Minta uang? Enggak ada hubungan dengan Allah, itu hubungannya ilmu. Ar-Rahman allamal Quran, itu hubungan dengan Allah. Apa dia dalam ratil, apa dia dalam baca Quran, apa dia dalam salat, apa dia dalam ucapan la ilaha illallah, itu kontak dengan Allah. Setelah kontak dengan Allah, hasil kontak dengan Allah dipakai kontak sesama manusia. Itulah hablum minallah wa hablum minannas. Dalam hablum minallah orang baca Al-Fatihah, dia pelajari, dia sadari kandungan mana dari Al-Fatihah, dari Bismillah sampai waladhdallin, yang isinya sudah sering kita katakan, antara lain minta kehidupan para rasul pada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Selesai sholat itu praktekkan. Pinta itu. Kalau selesai sholat, bodoh amat, bagaimana aku? Itu mah bukan hablum minannas yang hasil dari hablum minallah.
itu hablum minan nas yang semau gue. Jangan jadi dua masalah ya, hablum minan nas itu. Dua masalah tapi satu. Al-Fatihah yang kita baca itu kita tangkap yang dimaksud, apa yang Allah maksud dengan bismillahirrahmanirrahim, apa yang Allah maksud dengan ihdinas siratal mustaqim, apa yang Allah maksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim, antara lain oleh ayat lain dikemukakan mayyuti'illah wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu yang dimaksud oleh Allah. Oh, saya tidak tahu. Ya inilah diberitahu itu dari Allah. Bahwa siratal ladzina an'amta alaihim itu orang-orangnya, kalau menurut Maryam 58, ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam. Para nabi dari keturunan Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dari mereka yang kami bawa, kaminya Allah ya, bersama Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dari keturunan Ibrahim dan Israel, wa mimman hadaina wa jitabaina, dari orang yang kami beri pedoman dan kami pilih. Mereka punya ciri khas, idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Apabila ayat-ayat Ar-Rahman dibacakan kepada mereka, mereka bersimpuh sujud lagi menangis. Itulah maksud Allah dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Oh, itu jisrun ala matni jahannam. Jisrun mansubun ala matni jahannam, itu adalah jembatan yang dipasang di atas jahanam. Iya, itu dipasangnya di atas jahanam. Kehidupan para rasul itu tidak di jahanam, di atasnya jahanam. Tidak kesentuh oleh jahanam. Itu di mana? Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia ada, di akhirat ada. Itu yang Allah maksud dengan surat Nisa 69 dan Maryam 58. Berikut dengan hadis yang tadi dikatakan jisrun mansubun alamatni jahannam. Nah, itu harus mempengaruhi diri si pelaku sholat dengan bacaannya, ingin ikut jembatannya Nabi Muhammad, ingin ikut jembatannya Nabi Ibrahim, ingin ikut jembatannya Nabi Isa, ingin ikut jembatannya Nabi Nuh, ingin ikut jembatannya Nabi Musa. Sebab la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Kami, kata Rasul dan para mukmin, kami tidak bersikap membeda-bedakan bain ahadin mir rusulihi, di antara satupun dari rasul-rasulnya. Jadi di sini pribadi, ingat, pribadi utamakan supaya jangan menyulitkan pihak lain. Kalau seorang suami sulit hati, istrinya yang payah. Kalau istri sulit hati, suaminya payah, anak-anaknya payah. Kalau anaknya punungan, dikasih nasihat sedikit saja kabur 2 bulan. Wah, ini bikin repot semua. Itu baru masyarakat kecil. Kalau masyarakat itu se-Asia Tenggara,
Bagaimana lagi bisa ngurus? Masing-masing pribadinya out of control, tidak terkendali. Bagaimana akan ada persatuan? Sebab yang mempersatukannya juga tidak ada. Nah, jadi disinilah permasalahannya, sehingga dengan demikian maka kalau Nabi Ibrahim berhadapan dengan bapaknya, qala Ibrahim li abihi azara, itu yang ditanya, atatahidu asnaman alihatan, apakah pantas Anda membuat ajaran-ajaran asnam menjadi berbagai yang diabdi? Harusnya mengabdinya menurut kebijakan pencipta. Ini aroka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Setelah itu wa kadilika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal mukminin. Nabi Ibrahim bisa memperingatkan bapaknya karena Nabi Ibrahim sudah diberi penglihatan oleh Allah tentang kerajaan besar semesta angkasa dan bumi ini yang patuh atau ini rapih dalam hidup ini. Kemudian setelah itu menelusuri catatan-catatan sejarah kelam. Tulumat manasuna sayatin, ketemulah dengan orang hebat. Orang hebat yang bagaikan bintang. Beliau mengapresiasi juga. Karena orang itu pun ada maksud baiknya, ada goodwill-nya. Ada guna bagi sekeliling. Cuman karena ujungnya afala, ujungnya kolaps, ujungnya terbenam, tidak lanjut membimbing manusia ke arah hasanah di dunia. Yang nggak jadi Nabi Ibrahim. Ada lagi yang bagaikan bulan, diapresiasi lagi, hebat. Ini yang saya cari. Begitu kolaps, ya nggak jadi lagi. Lihat yang paling hebat. Ini yang saya cari kalau istilah Indonesia. Ini mah paling unggul. Begitu kolaps, ini bari'un mimma tusyrikun. Aku ini berlepas diri dari apa yang kalian ikut sertakan. Begitu kepada bangsanya. Nah, setelah itu apa? Ini wajah itu wajhiyah. Aku mewajahkan wajah kehidupanku lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada Dia yang telah mencipta semesta angkasa dan bumi ini menurut ajaran ilmunya. Hanifan, secara tulus, wa ma'ana minal musyrikin, aku bukan dari bagian orang yang mengikut sertakan siapapun kepada kebijakan Allah. Wahajjahu qaumuhu, kaumnya menghujat. Kata Ibrahim, atuhajjuni fillahi wa qad hadani, apakah pantas kalian menghujat aku perihal kebijakan Allah? Dia telah memberi aku pedoman. Wala ahukuma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'an, aku tidak takut dengan apa yang kalian ikut sertakan. Illa ayyasha'a rabbi syai'an, kecuali bahwa pembimbingku menghendaki sesuatu. Jadi ada kecualinya. Ya, dengan demikian jangan terus berani-berani, tidak takut. Nabi Ibrahim ada kecualinya. Kecuali apa? Kecuali innaka mamdarin belum habis. Disinilah ada kecuali. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilman afala tatadzakkarun.
pembimbingku meluas, ilmunya mencapai segala sesuatu. Afala tatadzakkarun, apakah kalian tidak menyadari? Selanjutnya, wa kaifa ahkum ma asyraktum wa la tahquna annakum asyraktum billahi. Bagaimana mungkin aku takut dengan apa yang kalian ikut sertakan? Kalian yang mengikut sertakan pada Allah dengan suatu kebijakan lain malah tidak takut. Seharusnya kamu yang takut, bukan aku. Yang ujungnya bertanya, Pak Ayul Fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum alamun. Maka siapa ya di antara dua kelompok orang-orang ini yang lebih objektif ilmiah mendapat keamanan in kuntum ta'lamun. Bangsanya tidak bisa menjawab, dijawab langsung, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut Rasul serta tidak mencampur aduk pandangan dan sikap hidupnya dengan sikap dulumat, itulah yang berhak mendapat keamanan, dan merekalah yang hidup berpedoman. Kembali ya, pribadi. Jadi apapun dia, pribadi tidak bisa dibuang. Jadi orang terpenting di daerah ini, pribadi tidak bisa terbuang. Jadi orang terpenting di suatu negeri, pribadi tidak bisa terbuang. Jadi orang terpenting di sebelah dunia, pribadi tidak akan bisa terbuang. Jadi orang terpenting di dunia ini, pribadi tidak bisa terbuang. Oh, saya tidak punya kedudukan, saya hanya ya sama aja. Pribadi tidak bisa dibuang. Jadi tetap kualitas pribadi itu dilihat dari ilmu Allah harus ditingkat di setiap saat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu wasami'ul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Sidang Jumat yang saya hormati, dengan demikian maka kita akan selalu mendapatkan sebelum upacara kepatuhan. Salat itu kan upacara kepatuhan. Menghadap komandan, lambang dari komandan Ka'bah. Lambang dari Allah. Masing-masing menghadap ke sana, tutup aurat. Sebelumnya berwudu dulu. Di sana ada satu doa yang diambil dari surat Mukminun ayat 97 dan 98. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatini. Nyatakan oleh Anda, Rabbi, wahai pembimbingku ya. A'udzubika, aku melindungi diri dengan ajaran Anda. Min hamazati syayatin, dari bisikan-bisikan setan. Bisikan-bisikan arbaban min dunillah, bisikan-bisikan asnam, bisikan-bisikan para pembuat kebijakan selain Allah. Wa a'udzubika, serta aku melindungi diri dengan ajaran Anda, ayyahduruni, menghindari mereka hadir padaku. Jadi begitu sebelum wudu meminta agar setan tidak hadir padaku.
Maka dengan demikian kalau mencuci tangan, tangannya jadi bersih, dicuci oleh air bagi seperti itu ilmu mencuci tanganku, sehingga tanganku lepas dari berbagai kotoran. Begitu mencuci wajah menjadi bersih, wajah kehidupan tercuci oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Begitu mengusap kepala, otaknya dicuci oleh Al-Quran. Begitu mengusap telinga, maka telinganya tidak sembrono mendengar, semua disaring oleh ilmu. Begitu membersihkan kaki, tidak sembrono kemana melangkah, tapi dilapisi oleh ilmu. Kemudian masuk ke dalam sholat, hubungannya ini dengan adzan, dengan iqamat dan sebagainya banyak. Kalau kita persoalkan tidak cukup 2 minggu. Tapi yang jelas itu adalah upacara kepatuhan, menghadap pencipta sebagai komandan. Semua tidak boleh lepas dari menghadap Ka'bah. Inilah saya kira persoalannya. Maka dari itu kalau orang tidak melakukan salat, sama dengan tidak pernah mengadakan upacara kepatuhan kepada kebijakan pencipta. Kalau di dalam dunia militer kemungkinan ya, kalau orang yang tidak pernah ikut upacara itu ya kira-kira dihukum apalah oleh komandan. Seperti itu. Memang militer ini adalah satu simbol dari disiplin yang patut kita perhitungkan. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wad'uhu